Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Mushola Rawdatul Hasanah, Ketua DKM Bapak Slamet Riyadi, para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, para sesepuh orang tua kita, seluruhnya mohon maaf tidak disebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa taklim. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, yaitu Taman Surganya Allah, majelis ilmu, melanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad. Berarti pekan depan malam Rabu ngajinya libur Bapak Ibu ya. Kenapa libur Bu? Ya, kita takbiran lebaran. Tadi garbunya sudah diumumkan ada dua. Senin dan Selasa disunahkan berpuasa, puasa tarbiyah dan puasa Arafah. Sebenarnya kesunahan puasa itu dari tanggal 1 sudah disunahkan. Dari tanggal 1 sudah disunahkan, dan puncak kemuliaannya yaitu puasa tarbiyah dan Arafah. Bagi siapa? Bagi orang yang sedang tidak menunaikan haji. Kalau haji malah nggak boleh Pak. Kalau Bapak sedang haji itu nggak boleh, puasa tarbiyah Arafah itu nggak ada. Jadi yang nggak haji kayak kita ini disunahkan. Nah, nanti puncaknya hari Rabu kita memotong hewan kurban. Bagi yang punya keluasan rezeki, jangan merasa sayang, jangan merasa pelit Bapak Ibu. Sebab itu akan diancam oleh Rasulullah. La taqrabanna musallana. Kata Rasulullah, kalau ada orang diberikan keluasan rezeki, bisa berkorban, tapi dia menahan diri dan merasa pelit, maka kata Rasulullah, jangan dekat-dekat ke tempat sholatku. Kenapa Rasulullah sampai memberikan statement seperti itu? Karena Rasulullah benci sama orang-orang yang pelit. Allah yang benci, Rasulullah juga benci, bahkan seluruh orang pasti benci dengan orang yang pelit. Yang kedua, sebagai motivasi untuk korban, orang yang melakukan ibadah korban, udah niat korban nih, dari tanggal 1 itu dimakruhkan untuk potong rambut, potong kumis, potong kuku, dimakruhkan. Maka saya potong rambut sebelum masuk Dzulhijjah, sudah potong rambut duluan Pak. Udah masuk tanggal 1-2 PRW, yang lain-lain yang niat korban, biarin Pak, jangan dipotong, biarin rambutnya, kumisnya, jenggotnya, biarin. Potongnya kapan? Nanti kalau hewan korban sudah selesai dipotong, silakan Bapak ikut potong rambut segala macam. Ini kalau orang haji namanya sudah selesai hajinya, sudah tahallul. Nah, karena kita bukan haji, jatuhnya makruh, nggak sampai haram, cuma makruh. Itu mazhab Syafi'i. Dan orang yang berkorban, subhanallah, luar biasa pahalanya Pak. Fi kulli qatratin minad dam. Setiap tetes dari darah sebelum sampai ke tanah itu sudah diterima oleh Allah
dan menjadi pengampun atas dosa-dosa kita. Pertanyaannya, ada berapa tetes hewan yang kita sebeli darahnya? Ada yang bisa ngitung nggak, Bu? Luar biasa, begitu banyak. Dan yang kedua, begitu cepat Allah memberikan ampunan sebelum darah itu menyentuh tanah. Padahal jarak leher sampai tanah ada berapa meter, Pak? Palingan 3 cm ya. Begitu cepat Allah memberikan ampunan bagi orang yang berkorban. Wa fi kulli sya'ratin, dan bagi setiap bulu hewan yang dikorbankan itu adalah satu kebaikan. Setiap bulu, dan setiap hewan punya bulu. Wa fi kulli rasin, setiap pergelangan tulang itu semua menjadi hitungan pahala. Makanya nanti panitia kalau nyembeli, begitu disembeli, lepaskan, biarin hewan itu kelojotan. Semakin banyak yang dikeluarkan darahnya, semakin bagus untuk ampunan dosa-dosa kita, dan kualitas daging juga makin bagus kalau darahnya keluar. Ini kadang-kadang kan habis disembeli masih dipegangin terus ya, kayak nggak boleh kelojotan. Salah, dia akan lepaskan. Biar kelojotan, jasa darahnya itu sehingga bisa keluar dengan tuntas. Dan orang yang berniat berkorban dari tanggal 1, Pak, itu doanya mustajab. Makanya yang sudah niat korban tuh, Pak, dari tanggal 1 ini kan mau ketiga udah, Bapak perbanyak doa tuh. Kenapa? Mumpung doa kita lagi mustajab. Sampai kapan? Sampai puncaknya ketika Bapak menyaksikan hewannya disembelih. Sunahnya kan yang beli sendiri tuh. Cuma kan nggak semua orang berani, ya kita nyaksiin itu. Itu diiringi dengan doa. Itu lagi mustajabnya. Saya yakin setiap orang punya hajat ya. Begitu, Pak. Nah, kalau korban enggak, pastikan Bapak Ibu ikut puasanya. Jangan sampai naik orang sono, haji enggak, korban enggak, puasa. Kenapa kok ngasah pisau dari kemarin mau ngapain? Jadi sibuk ngasah pisau, sibuk bikin tusukan sate. Ya boleh sate dagingnya siapa? Nah, makanya kita ikut ambil tuh. Kalau nggak bisa haji ya puasa. Korban yang bisa hajinya jadi puasa. Jangan tiga-tiganya enggak, sibuk ngasah pisau bikin tusukan. Jangan. Ngutang buat korban boleh, yang penting syaratnya ada 2. 1, ada jaminan untuk bayar. Yang kedua, selama utang itu tidak mengganggu kewajiban nafkah wajib. Tidak mengganggu nafkah wajib. Tidak apa-apa. Artinya selama kita utang, nafkah wajib kepada istri anak aman, tidak terganggu. Tapi kalau gara-gara utang hewan korban terus anak keluarga yang biasanya makan 3 kali jadinya makan sekali, gara-gara pikir utang, itu mengganggu tuh, mengganggu nafkah wajib, itu nggak boleh. Tapi kalau syaratnya 2, jaminan bayarnya ada. Contoh, menunggu arisan tak saya buat bayar, nah itu ada jaminan tuh, boleh bukan begitu. Yang kedua, tidak mengganggu nafkah wajib. Jadi silakan yang mau korban ngutang dulu boleh, silakan. Iya, nggak apa-apa. Ayo mulai 9-nya berarti kurang 5 ya, semoga di sini. Kalau perlu, Bang Yung selaku koordinator bisa tuh di program nabung, ya, nabung untuk korban keamanan. Enggak jadi. Sebab namanya korban, Pak, kalau nunggu duit nganggur berat. Giliran nganggur setannya gede tuh. Wah, nunggu dan duit nganggur, ya duit nganggur ada, setannya berbeda. Itu kalau saya diprogramkan nabung. Baik, itu sebagai pengantar tambahan motivasi untuk berkorban. Sekarang kita lanjutkan kajian Irsyatul Ibad. Terakhir kemarin kita dianggap murtad.
ketika kita melakukan menghinakan Al-Quran. Menghinakan Al-Quran, makanya hati-hati Bapak Ibu, naruh Qurannya jangan sembarangan, bawa Quran juga jangan sembarangan. Banyak sekali jamaah kita, saudara kita bawa Quran cuma ditenteng gini aja, Pak. Gak ada penghormatan sama sekali. Yang lebih memprihatinkan seringkali habis tahlil Yasin diletakin aja sejajar dengan kakinya. Itu namanya nggak bisa memberikan penghormatan. Kalau dilakukan dengan sengaja, dengan niat menghinakan, jatuhnya murtad, Pak. Tapi itu kalau itu dilakukan karena kebodohan dia, nggak ngerti, itu baru dosa, belum sampai murtad. Nah sekarang kita tidak tahu, makanya kalau pas acara tahlil Tuhan kan selesai baca Yasin ya, nah, itu diingetin Pak RW, Ketua RW-nya, ngomong Yasin jangan sembarangan, gitu. Ngomeli gitu, kasih dalil, bahaya itu Quran. Karena banyak sekali kasus seperti itu. Nah sekarang lanjutannya, ambil ilmu syar'i atau menghina ilmu syariat. Ilmu syariat itu banyak, ada fikih, akidah, akhlak, tafsir, hadis, itu semua ilmu syariat. Itu kita nggak boleh menghina. Kok sengaja menghina, jatuhnya murtad. Contoh, kita ini lagi belajar kitab fikih ini. Ini kan namanya ilmu syariat, Pak. Di dalamnya ada ayat Quran, ada hadis. Kok Bapak geletakin dengan niat meremehkan? Belum, Bapak lepas. Dengan niat meremehkan, jatuh murtad. Tapi kalau digeletakin di bawah karena kebodohan dia, bukan niat meremehkan, hanya dosa saja. Makanya saya kalau bawa kitab ini bawa tas, Pak. Itu saya kalau naik motor, saya tarik ke depan, sehingga seakan-akan tas itu ampuh oleh saya. Enggak, kalau saya kelewatin begini, enggak. Kalau begini pas saya naik motor jatuhnya di mata jatuhnya. Makanya saya kalau naik motor saya begini aja, sehingga lebih terhormat, seakan-akan di pangku. Di kelewatin, kalau jatuhnya bisa sepatah kita, bahkan bisa lebih rendah daripada pantat kita ketika naik motor. Hal-hal seperti itu tuh diperhatikan, yang itu bagian dari adab. Yang lebih parah di dalam jok, di boxnya ada yang begitu, Pak. Pemakam buka jok, ngambil bunga, enggak ngambil Yasin, Pak. Yasinnya ditaruh di dalam box bawah jok, diduduki coba. Ada kan? Ada. Kalau itu dilakukan karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya, hanya jatuh dosa. Tapi kalau sengaja menghina, merendahkan, jatuhnya murtad. Nah, itu pentingnya bagaimana kita wajib memuliakan Al-Quran dan ilmu-ilmu syariat. Tidak boleh sembarangan. Makanya kalau kita nyusul kitab tuh, Pak, saya di rumah di pondok banyak kitab. Nyusul kitab itu ada urut-urutannya, Pak. Paling tinggi Al-Quran. Nanti di bawahnya kitab-kitab hadis. Di bawahnya baru umum kitab-kitab syariat. Kitab agama umum, ada fikih, ada akhlak umum tuh bawahnya. Nah baru yang lain itu, apalagi yang mata pelajaran buku pelajaran bahasa Indonesia itu di bawah aja, Pak. Ini enggak. Kadang di atas Quran letak tuh ada handphone, ada rokok di atas Quran. Terjadi itu, Pak. Makanya Bapak mau kasih Quran ini, jangankan handphone, rokok, Pak. Bapak taruh kacamata begini, itu sama juga Bapak merendahkan, Bapak. Naruh kacamata jangan di sini, jangan di atas Quran. Jadi itu sampai diajarkan sedemikian dalam rangka memuliakan, dan itu bagian dari keimanan. Makanya Bapak berhak marah kalau ada orang menghina Al-Quran, menghina ilmu syariat. Berhak marah. Kalau Pak lihat ada orang muslim Quran, kok kayak ini nggak apa-apa. Itu secara Islam nggak murtad, Pak. Darahnya halal. Sebenarnya kita hukum Indonesia, ya sekedar dimarahin lah, bentuk bahwa kita ini nggak rela agama kita
kita dilecehkan. Selanjutnya, aku ismillahi ta'ala, atau nama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kemarin kita bahas, Bapak kalau bikin undangan, ya gak usah pakai salam yang bertuliskan Arab, gak usah. Kalau mau salam bahasa Indonesia aja Latin, jangan ditulis Arab. Sebab kalau sudah ditulis Arab, Arab, alif, lam, ha, Allah, itu namanya ismul Allah, nama agungnya Allah. Itu nggak boleh sembarangan kita naruh, Pak. Tapi kalau Latin itu nggak segitunya, Pak. Tapi kalau udah tulis Arab itu beda. Makanya kalau tulis undangan, syarat saya nggak usah salam. Kalau mau salam, tulis Latin saja. Sebab undangan itu suka digeletak-geletakin gitu, Pak. Nggak dijaga, baru undangan pengantin. Undangan pengantin dan resepsi, kalau udah lewat tanggal kan dibuka. Mau disimpan buat apa kita? Jadi yang bahaya. Nah kalau sudah terlanjur Bapak menemukan ada kertas atau apa yang tertuliskan Allah dan Bapak khawatir itu akan jatuh kehinaan atau jatuh kehormatan yang tidak terjaga, Bapak tolong tuh ditolongin, caranya dibakar, tulisan itu dibakar sampai benar-benar hilang tulisannya, tinggal debu. Ya udah debu, hukumnya udah lain, Pak. Gak masalah. Tapi jangan kayak orang sono, Pak, ya, pengen bisa hafal Quran dibakar, debunya dimakan. Katanya biar cepat hafal. Oh, ada begitu dulu di sini. Biar cepat tuh dibakar, dimakan debunya. Gak bisa Pak kali, gak bisa hafal itu, Pak. Hafalnya dihafalin, Pak. Makan debu katanya. Itu sesat itu. Yang kedua, ismi nabiyyin, yang berikutnya, atau nama nabi. Nama nabi juga harus kita jaga, kita pelihara. Makanya Bapak bikin kaligrafi silahkan, tapi pastikan kaligrafinya itu terjaga kemuliaan Al-Quran, nama Allah, nama Nabi dijaga. Kayaknya kaligrafi di atas aman, terjaga, Pak. Jangan terus di bawah. Nah, nanti kalau pas pengen renovasi, hati-hati Pak Selamat tuh. Itu ada ayat Quran tuh. Renovasi bawahnya kan, hati-hati. Quran. Surah At-Taubah itu inna ayat masjid Allah. Begitu. Nah, ini lihat di atas, dijaga. Dan sampai ke kaki Bapak. Aku lagi. Atau nama malaikat aja. Kita disuruh untuk menjaga kemuliaan. Karena itu nama-nama mulia, Pak. Khususnya malaikat al-muqarrabin, Pak. Malaikat muqarrabin itu malaikat yang menjadi tertinggi atau malaikat tertinggi itu malaikat muqarrabin. Malaikat muqarrabin yang masyhur itu cuma 4, Pak. Jibril, Israfil, Mikail. Itu malaikat muqarrabin. Jadi yang paling tinggi di antara malaikat yang lainnya. Karena malaikat kan kita imani 10, Pak, yang muqarrabin itu 4. Dan jumlah malaikat itu ribuan. Yang pasti kita imani 10, kita hafalin itu 10, dan muqarrabin ada 4. Dan itu apa? Kalau abah saya dulu ngajarnya begini. Kalau tawasul, bawa itu malaikat muqarrabin. Makanya kalau tawasul kan begitu. Wa jami'il malaikatil muqarrabin, kita bawa tuh Al-Fatihah. Kenapa? Karena malaikat itu makhluknya Allah juga, Pak. Artinya ketika kita kirim Fatihah, maka dia paham, Pak. Jadi ada Jibril, Israfil, Mikail, Israfil. Ya, 40. Kalau sering kirim keempat malaikat ini Fatihah, Pak, barokahnya juga banyak, Pak. Contoh urusan rezeki, siapa yang ngatur rezeki, Pak? Malaikat Mikail. Jadi kalau Bapak udah biasa kirim malaikat Mikail, Bapak bisa berwasilah, wahai Mikail, tolong sampaikan ke Allah biar rezeki saya diluaskan. Seperti itu tuh boleh tawasul dengan malaikat. Itu baik orang yang sudah akrab dengan malaikat, karena biasa tawasul.
Atau nanti kalau bapak udah waktunya mau mati, sakaratul maut, bapak bisa berdoa, wahai malaikat Israil, cabut nyawaku dengan lembut, bila dihawin alina fi sakaratul maut. Kalau udah terbiasa akrab, enak Pak, punya orang dalam gitu kayak dibiasakan. Dan itu luar biasa Pak. Termasuk yang ngatur hujan, petir, itu kan malaikat Mikail. Dan saya melihat sendiri tuh ketika lagi petir kencang-kencangnya. Saya waktu itu anak pertama pas pulang ke Kudus, apa tiba-tiba teriak, woi petir, malaikat Mikail, petirnya pindahin. Cucu saya kaget, itu bapak saya itu. Itu saya lihat, masya Allah, benar Pak, itu petir itu jauh, suaranya jauh. Kok bisa begitu Pak? Wes akrab kita benar, udah akrab karena sering di Fatihah, ya gitu Pak. Jadi Bapak bisa coba. Itu tawasul. Ya kita kalau tawasul nggak pernah ninggalin itu. Wajami ilmala'ikatil. Selanjutnya, Fil mustaqdarin, tidak boleh meletakkan itu semua nama-nama agung dari Quran, musyarakat nama Allah fil mustaqdarin, di tempat yang kotor. Walau tohiran, walaupun itu suci. Ada tempat kotor tapi suci. Contohnya apa? Kauzatin, seperti di keong, apa rumah keong Pak. Rumah keong kan dulu ditulisin macam-macam Pak ya. Itu suci, cuma kotor. Atau makhotin, atau tempat yang biasa buang ludah. Ludah najis sama suci? Suci Pak, ludah itu suci, cuma kotor gitu loh Pak. Jadi jangan tempel ayat Quran atau nama-nama Allah di tempat yang biasa orang ludah di situ, jangan. Walaupun suci tapi kan kotor. Nah makanya di sini tetap nggak boleh. Ludah itu suci Pak, ilan ya suci, kecuali ilan yang keluar dari waduk perut, nah itu baru najis Pak. Kalau yang di dalam mulut ini itu suci. Jadi kalau umpamanya bapak ludah terus sayang diambil lagi itu nggak masalah, karena memang suci, betul Pak. Atau mungkin bapak lagi sholat tahu-tahu ada kayak kangkung apa nyari bapak ambil itu, makan lagi. Ya, kena hijab, nggak masalah. Gitu. Kalau misalnya karena memang itu suci. Jadi kalau kasus darurat dia lagi sholat ya, keluar buat makan kangkung namanya, keluar sholat, gimana? Ludah kan nggak boleh, sholat nggak boleh ludah. Cara ngambilnya diambil tapi jangan diludahin. Ambil dengan tangan dengan apa terserah, tapi jangan diludah juga boleh. Nah itu boleh, itu artinya suci, tapi kotor. Nah itu bedanya, itu nggak boleh. Atau yang bercampur dengan itu semua, maka tadi tempat-tempat ludah. Al-masjidah, atau di dalam masjid binajisin, dengan sesuatu yang najis, walau ma'fuwan anhu, walaupun najis itu ma'fu. Jadi bapak seperti ini nih, ini udah bagus nih ya, di dalam musola tempatnya tinggi Pak. Ada kemungkinan kejatuhan teh sesat Pak. Gitu Pak. Teh sesat itu najis tapi ma'fu. Maksud saya, ketika Pak Slamet lihat ada teh sesat, buru-buru dibersihkan Pak Slamet. Buru-buru dibersihkan. Kenapa? Menjaga kehormatan Al-Quran. Bilang potongan Al-Quran. Begitu. Teh sesat najis tapi ma'fu Pak. Jadi kalau yang kena karpet, nggak perlu diguyur semua karpetnya. Nggak perlu, cukup diambil, dihilangkan, sudah selesai. Jadi ada beberapa najis yang dimaku, salah satu dari sesat. Pakai apa? Pakai laron, pakai semut, itu dimaku Pak.
Kalau nggak dimabuk, betapa repotnya kita lagi sholat semut lagi banyak, mungkin keinjek kita, ya, itu kan najis. Tapi mabuk, kenapa mabuk susah dihindarkan? Nah yang seperti itu tetap kita jaga, kita pelihara. Apalagi Quran, cara dibuka udah berdebu, banyak kotoran tai cicak. Nah, hati-hati itu Pak. Bapak besok dihisab. Bapak ibu di rumah punya Quran berapa? Punya Quran berapa? Pastikan dibaca. Kalau nggak bapak baca, punya 5 nih, cuma 1 yang dibaca, yang 4 nganggurin, bapak dituntut dihisab besok di akhirat. Begitu Pak. Makanya kalau punya 5 ya gantian tuh baca Qurannya, 5-5-nya muter Pak. Kalau nggak sanggup ya kasihkan orang, sedekahin, jangan cuma disimpan. Tuh bayangin tuh. Kalau Yasin banyak gimana? Ya sama Pak. Sama gue. Ya Yasin kan Quran juga. Gitu. Makanya kalau punya banyak lagi sedekahin. Gitu. Itulah urusan akhirat Pak. Yang halal aja dihisab, bagaimana yang haram. Gitu. Jadi jangan hobi numpuk Quran yang dibaca, jangan gitu loh Pak. Kalau yang punya Quran banyak dibaca gantian. Saya punya kitab banyak Pak. Satu bukan penuh bahkan nggak kuat itu. Yesus gimana saat saya baca Pak? Ya tadi saya baca mutolaah. Hari ini kajian ini saya buka ini. Besok tafsir saya buka. Gantian saya buka. Yang penting itu baca. Jangan sampai seumur hidup nggak pernah Bapak baca. Nanti hisabnya dituntut. Orang itu tuntut. Kalau bahasa Indonesia kita nih manusia, kenapa nggak dibaca? Gitu. Ntar Bapak bingung jawabnya. Bapak mau jawab apa? Kalau nggak dibaca, nggak sempat. Ya udah habis Bapak belum nggak sempat. Makanya dibaca. Itu Bu. Sebenarnya semua barang akan begitu, tapi terlebih Quran dibaca. Selanjutnya, termasuk jatuh murtad. Wa ka'ayyum kiranuhu wa kanabiyyin, yaitu saat orang itu mengingkari nubuwatan nabiyyin, kenabian seorang nabi. Nubuwatan nabiyyin, kenabian seorang nabi. Kok Bapak ingkar? Murtad. Nabi Isa, nabi bukan. Nabi Isa, nabi bukan. Nabi siapa? Nabi kita gitu loh Mas, jangan ragu. Nabi siapa? Nabi kita. Bapak jangan sekali-kali ngomong nabi orang Kristen. Orang Kristen nggak punya nabi. Itu nabi kita. Jadi Bapak jangan sampai begini. Bahasa itu nabinya orang Kristen, itu udah salah tuh. Yang kedua, bagi orang yang tak paham, malah timbul benci sama Nabi Isa. Karena dianggapnya Isa itu kelompok Kristen, jadi kan salah lagi malah. Nabi Isa itu ya Nabi dan Nabi kita orang Muslim. Dan Nabi Isa terus disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu Pak. Jadi jangan sampai mengingkari kenabian. Kalau udah ajma' alaiha, ajma' itu sudah sepakat. Seluruh ulama sudah sepakat alaiha atas kenabian Nabi tersebut. Dari Nabi Isa dan Rasul itu termasuk 25 Nabi yang wajib kita imani, wajib kita hafalkan. Kemarin saya di Mesir ziarah ke makam Luqman Al-Hakim dan Nabi Daniel atau Daniel Pak. Di Mesir itu ada di Mesir Pak. Luqman Hakim yang dalam surah Luqman kan ada Pak. Itu makamnya di Mesir Pak. Ternyata makam dari Mesir Daniel turun ke bawah, ada mungkin sampai 10 meter, 5 meteran. Di situ makamnya di bawah. Sampingnya ternyata makam Nabi Daniel. Nabi Daniel ini satu periode dengan Nabi Isa, cuma beda-beda. Tapi dia hanya Nabi, bukan Rasul Pak. Jadi kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul sudah pasti Nabi.
kesannya. Amin ya robbal. Sudah tahu syaratnya belum? Syaratnya 2. Satu, daftar. Yang kedua, lunas. Selanjutnya, al-inzala kitabin, atau mengingkari turunnya kitab. Kok ada kita nih, kita meragukan turunnya Al-Quran. Apa? Quran mah nggak dibawa Jibril, Quran mah bikinan Muhammad, langsung murtad. Dia nggak mempercayai bahwa Quran diturunkan oleh Allah. Murtad. Tidak ada Quran Pak, termasuk kitab-kitab lain. Maka lanjutannya, kadzalika seperti itu juga Taurat, seperti turunnya Taurat. Kita harus iman bahwa Taurat itu memang kitab yang Allah turunkan. Kok malah kita ikuti-ikutan nggak percaya Taurat itu hanya bikinan orang? Murtad. Jadi kita wajib mengimani kitab-kitab samawi. Kitab samawi itu kitab-kitab langit yang memang diturunkan langsung Allah melalui perantaranya, termasuk Zabur, Taurat, Injil, Quran. Zabur, Taurat, Injil kita hanya sebatas wajib iman, tapi tidak wajib mengamalkan isinya. Kenapa? Karena sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Sehingga orang yang hidup zaman sekarang, dia wajib iman kepada Quran dan wajib mengamalkan Quran. Udah nggak Injil lagi? Ya, karena periodenya sudah berubah. Ini periode Al-Quran sampai kiamat. Nah, makanya di sini kadang-kadang ada orang awam yang terlalu fanatik, nggak paham. Dia ingkar, saya nggak percaya Injil yang mana dulu? Jangan sembarangan Pak. Kalau mungkin Injil sekarang, Bapak silakan nggak percaya karena itu sudah mengalami perubahan. Tapi kalau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, kita wajib iman. Wajib iman. Kalau enggak, murtad. Karena memang sejarahnya Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu original dari Allah. Kalau Injil sekarang ini perlu dilakukan karena sudah banyak perubahan, campur tangan daripada uskup-uskupnya itu. Wa Injil wa Zabur, Zabur maksudnya. Terus masuk fi Ibrahim, dan termasuk murtad kalau kita ingkar dengan suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu lembaran-lembaran kitab. Ini bedanya kita dengan suhuf Pak. Kalau kita utuh satu gelondong Pak. Seperti Zabur tuh, ketika Zabur diturunkan langsung blok satu gelondong. Tahu dulu-dulunya yang blok satu gelondong. Injil juga begitu. Yang berangsur-angsur itu hanya Al-Quran. Itu butuh 23 tahun baru selesai diturunkan Al-Quran. 10 tahun di kota Makkah, 13 tahun di kota Madinah baru selesai. Saking beratnya Al-Quran. Nah, suhuf itu lembaran-lembaran suhuf. Ya, lembaran-lembaran, dan setiap nabi punya suhuf. Ya, setiap nabi punya suhuf. Jadi tidak semua punya kitab, tapi suhuf. Nah, termasuk suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, itu wajib iman. Kalau suhuf yang dipegang patokan oleh Nabi Ibrahim dan Musa itu memang datangnya dari Allah, bukan bikinan Ibrahim. Ini. Kalau ikan, itu udah bukan. Ayatin minal Quran, atau ingkar satu ayat minal Quran dari Al-Quran. Mudah yang mana sudah disepakati alihnya atas ayat tersebut. Makanya hati-hati Pak. Ketika Bapak tidak yakin ini hadis apa Al-Quran ya, Bapak mungkin membaca satu potong ya teks Arab. Bapak kalau ragu-ragu jangan bilang apa-apa. Jangan sampai Bapak ragu-ragu tapi maksa, oh ini bukan Al-Quran. Ternyata Al-Quran. Itu kalau dia niatnya memang ingin menghilangkan Al-Quran, buat apa?
Tapi kalau karena kebodohan dia hanya dosa besar, itu saja. Bedanya itu. Maka kalau ragu-ragu, mending diam. Ini ayat apa ya? Quran atau hadis? Kalau nggak tahu ya diam aja, jangan maksain. Atau bapak menyatakan sebenarnya bukan Quran, tapi bapak bilang, oh ini Quran. Kalau sengaja menambahkan satu ayat dalam Al-Quran, sama Quran juga Pak. Ngurangin dengan sengaja ya Quran, nambahin juga Quran. Makanya mending apa? Diam atau tanyakan kepada ahlinya. Begitu Pak. Beda lagi dengan masalah qiraah. Qiraah dalam baca Quran memang ada perbedaan, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah. Makanya bedanya belajar Quran dengan fikih Pak. Kalau belajar Al-Quran itu berdasarkan periwayatan, ulama nggak ikut campur Pak. Jadi saya meriwayatkan dari guru saya dari gurunya terus sampai ke Rasulullah. Ulama nggak ikut campur, hanya meriwayatkan saja. Beda dengan belajar fikih. Kalau fikih ada campuran ulama yang disebut dengan ijtihad. Ulama memahami satu ayat terus diijtihad sehingga kadang-kadang ayatnya sama, tapi hukum yang ditimbulkan berbeda. Itu ada ijtihad. Kalau perbedaan qiraah, selama itu qiraah yang dibenarkan tidak masalah. Contoh begini Pak. Kalau dia kan biasa begini nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita biasa begitu. Imam Hamzah beda lagi Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada wawunya dipanjangkan. Apa itu menambahkan apa? Enggak, itu perbedaan qiraah. Enggak masalah kalau itu Pak. Kalau itu memang keterbatasan lisan. Kalau keterbatasan lisan memang susah, dimaafkan. Makanya selama dia masih mau belajar ya, dimaafkan. Kalau udah belajar udah tua gimana? Kalau perbedaan qiraah nggak masalah, bukan merubah Quran, memang jadi begitu riwayatnya. Ada yang baca lagi begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu juga ada. Itu namanya qiraah sab'ah. Saya bisa Pak qiraah sab'ah, cuma nggak pernah saya baca saat imam. Takut saya dianggap sesat. Kan ada orang awam susah. Kita benar dianggap sesat. Itu siasat apa? Itu kira sama. Dia ada 7 macam membaca bacaan imam. Ada sama dia boleh itu. Ini dengan Sama boleh, nggak berubah makna, Makanya inilah. Dan ternyata perbedaan bacaan itu bermanfaat. Karena untuk daerah-daerah tertentu lidahnya itu susah kalau bacaannya Pak. Karena udah ribu. Kalau lidah orang Indonesia enak aja membaca gimana aja. Tapi daerah tertentu susah. Bapak udah jadi orang Nigeria, orang Afrika, nggak bisa diucapin kasiro, nggak bisa roh. Bisanya apa? Kasirah. Gitu. Ada kita waktu ha, banyak susah, ha itu susah. Bisanya itu sih. Nah, perbedaannya seperti itu tidak merubah Quran, sehingga beda dengan kasus seperti ini. Kalau merubah Quran jatuhnya murtad, kalau itu enggak. Dan ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.